Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil lailah, hayya bina nad'ullah ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa ajdadina wa jaddatina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa ustadzatina wa muallimina wa muallimatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan mereka semua, dan siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, menyayangi kita, mencintai kita semua. Kita mohon pada Allah dan untuk kita dan mereka semua. Kita mohon kepada Allah untuk kita dan mereka semuanya kesehatan, kekuatan, kesembuhan, kebaikan, dan keselamatan. Semua yang sakit segera sembuh, apapun jenis penyakitnya, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan lapangan, yang sedang mendapatkan masalah atau musibah, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita juga mohon selalu pada Allah keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, kekuatan iman, kekuatan rasa, kekuatan hati, dan kebaikan untuk kita dan mereka semuanya. Kita semoga selalu berada dalam perlindungan dan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang telah meninggalkan kita, baik saudara, keluarga, atau mungkin juga siapapun orang yang mencintai kita dan menyayangi kita, kita juga doakan semoga Allah anugerahkan ampunan untuk beliau semua, untuk mereka semuanya, ampunan, amalan yang diterima, dan juga penempatan yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. أيها الإخوة والأخوات الحمد لله نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة باستمرار درسنا في درس الأسلوب العربي. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran uslub berbahasa Arab. Waqad ta'allamna fil usbu'il madhi darsana fi eh, darsana fi al-bahthi an masing-masing kelas terdiri dari 10 murid laki-laki dan 10 murid perempuan. Oke, terus sebentar, saya coba cek dulu ya. Sampai di mana pelajaran kita? Saya cek dahulu. Akhir. Uslub dengan keadaan. Oke. Oke, baik. Terakhir kita belajar tentang cara mengungkapkan kalimat kata dengan, maaf, kata dengan yang bermakna keadaannya. Murid-murid belajar dengan semangat. Nah, kata dengan semangat itu di situ ada kata dengan, tetapi menyatakan keadaan. Maka maknanya berbeda ya. Dengan kalau kita mengatakan dengan pulpen, dengan buku atau alat yang lain. Baik, saya akan tuliskan dahulu kalimat yang akan kita akan bahas pada malam hari ini. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Nah, ini kalimat yang biasa kita temukan, tetapi mungkin kita perlu belajar banyak tentang hal ini. Saya akan tuliskan dulu tanggal ya dan hari. Yaumul Ahad. Atari atasi min November sanata alfain khamsin washrin miladiyatan. Oke. Baik, saya akan tuliskan sebuah kalimat. Hmm, murid-murid memiliki buku bacaan yang banyak. Murid-murid memiliki buku bacaan yang banyak. Ini ada hal yang baru. Kita belum sampaikan ini dan kita belum belajar ini. Makanya pada malam hari ini kita akan coba membuat kalimat seperti ini. Untuk kalimat murid-murid memiliki kita sudah tahu. Murid-murid memiliki berarti bahasa Arabnya adalah murid-murid at-tulabu. Memiliki bahasa Arabnya cukup menggunakan kata li sebelum kata murid-murid. Jadi murid-murid memiliki maka bahasa Arabnya adalah litulabi. Tolibun jamannya tulabun. Memiliki li. Maka sebelum kata tulabun munculkan kata li sebelumnya maka menjadi lit
litulabi. Nah, buku bacaan yang banyak. Buku bacaan. Buku bahasa Arabnya kitabun. Bacaan bahasa Arabnya adalah qiraatun ya. Buku kitabun, sedangkan bacaan adalah qiraatun. Nah, ungkapan buku bacaan ini ketika kita rangkai ini menjadi idofah atau mudof dan mudof ilaih. Jadi kalau misalnya buku bahasa Arabnya adalah kitabun, maka buku bacaan, maaf, kalau buku dalam bahasa Arabnya adalah kitabun dan bacaan adalah qiraatun, maka ketika dua kata ini digabung menjadi idofah, maka menjadi kitabul qiraati. Kitabul qiraati. Nah, ini artinya buku bacaan. Buku kitabun, bacaan qiraatun. Ketika kita rangkai maka menjadi idofah, mudhof dan mudhof ilaih sehingga ungkapannya menjadi kitabul qiraati, buku bacaan. Nah, kemudian setelah itu ada kata yang. Nah, kalau menggunakan yang berarti ini bermakna kata sifat yang banyak. Nah, banyak itu bermakna kata sifat. Ada yang banyak berarti ini ada kata sifat yang nanti kita tempatkan sebagai naat. Di satu sisi buku bacaan adalah idofah. Kemudian sesudahnya ada naat. Nah, bagaimanakah menggabungkan idofah dengan naat? Nah, ini kita akan belajar ini. Baik, saya akan tuliskan dahulu ya. Litulabi kitabul qiraati. Kitabul qiraati. Murid-murid memiliki buku bacaan. Litulabi kitabul qiraati. Litulabi jar majrur. Ketika ada jar majrur di awal kalimat, berarti jar majrur itu adalah khabar muqaddam. Li harfu jar atau labi majrur. Nah, litulabi ini adalah khabar muqaddam. Dan kalau ada khabar muqaddam berarti ada mubtada ma'khur. Mana mubtada ma'khurnya? Mubtada ma'khurnya adalah kitabul qiraati. Kenapa kitabul baca doma? Karena menjadi mubtada ma'khur. Tidak muakhir. Al-qiraati kenapa kasrah? Karena menjadi mudhof ilaih. Nah, sampai di sini litulabi kitabul qiraati maknanya adalah murid-murid memiliki buku bacaan. Nah, sekarang idofah kitabul qiraati kita akan beri naat dari kata sifat satu kata. Ya, ini di sini ada ungkapan kata yang banyak. Nah, yang banyak itu bukunya atau bacaannya? Yang banyak adalah bukunya. Bukunya, ya. Nah, buku, bukan qiraah. Berarti buku itu bahasa Arabnya kitabun. Nah, berarti kata yang banyak itu menyifati kata kitab, bukan menyifati kata qiraah. Nah, sekarang kita lihat kitab ini muzakkar atau muannas? Zakar, Al-qiraati muzakkar atau muannas? muannas. Benar. Nah, ketika kita hendak membuat naat bagi muzakkar, maka naatnya tentu saja harus muzakkar. Ketika kita hendak membuat naat bagi muannas atau manutnya muannas, maka naat juga harus muannas. Nah, karena ungkapan buku bacaan yang banyak itu adalah sifat bagi buku, dan buku adalah kitabun bermakna muzakkar, maka kata naat atau sifat setelahnya harus muzakkar. Apa bahasa Arabnya banyak? Kasirun. Kasirun. Oh, Kasirun. kasirun, iya. Iya kan? Iya. Bahasa Arabnya kasirun. Nah, bagaimana mengungkapkan kalimat ini? Buku bacaan yang banyak. Nah, banyak kan kasirun. Banyak itu kan kasirun. Kasirun ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Kasirun ini menjadi naat buat apa? Buat kitabun. Kitabun. Buat kitabun.
Nah, karena kitabun mudzakkar, maka kafirun juga mudzakkar, bukan kasiratun. Kalau kasiratun itu bisa terjadi jika kasiratun menjadi naat bagi al-qiraati. Nah, karena kitabu adalah mudzakkar, maka kata kafirun juga mudzakkar. Begitu ya. Nah, tetapi belum selesai. Kitabu ini mudhof. Al-qiraati mudhof ilaih. Kitabu sebagai mudhof tidak boleh ada alif lam. Ya kan? Betul. Mudhof tidak boleh ada alif lam. Tetapi kata kitabu ini mudhof kepada al-qiraati. Sedangkan al-qiraati ini nakiro atau ma'rifat? Ma'rifah. Al-qiraati ma'rifat karena ada alif lam, ya kan? Ya. Nah, sehingga meskipun kitabu tidak ada alif lam atau yang biasa disebut sebagai nakiro, namun karena kitabu ini mudhof kepada ma'rifat al-qiraati, maka kitabu juga menjadi ma'rifat. Saya ulangi lagi. Kata kitabu tidak ada alif lam, sehingga ia disebut sebagai nakiro. Namun, kata kitabu ini diidhofahkan kepada al-qiraati yang ada alif lamnya. Kata kitabu diidhofahkan kepada ma'rifat al-qiraati karena ada alif lam. Nah, karena kitabu diidhofahkan atau menjadi mudhof kepada kata ma'rifat al-qiraati, maka kata kitabu juga menjadi ma'rifat. Mudhof untuk kata ma'rifat atau mudhof kepada kata ma'rifat adalah ma'rifat. Ketika mudhof diidhofahkan kepada kata ma'rifat, maka mudhof tersebut juga menjadi ma'rifat. Namun, mudhof itu tidak diawali oleh alif lam. Akan tetapi, sekalipun mudhof tidak diawali oleh alif lam, namun jika dia mudhof kepada ma'rifat, maka mudhof itu juga dihukumi ma'rifat. Begitu. Nah, karena apa kitabu tidak diawali alif lam? Karena mudhof tidak boleh diawali alif lam. Aturan untuk mudhof tidak boleh diawali oleh alif lam. Tetapi dia bisa menjadi ma'rifat ketika dia mudhof kepada kata ma'rifat. Itu. Nah, lalu bagaimana naat untuk kata kitabu? Nah, karena kitabu adalah ma'rifat, maka kata naat atau kata sifat untuknya juga harus ma'rifat. Itulah sebabnya, maka kata kafirun ini, kata sifatnya atau naatnya, harus menyesuaikan dengan kitabu yang ma'rifat. Bagaimana cara membuat kata kafirun menjadi ma'rifat? Nah, untuk isim yang tidak mudhof, maka cara menjadikannya ma'rifat adalah dengan mengawalinya dengan alif lam. Itulah bil kitab. Nah, maka kitabul qiraati ini, kata kafirun sesudahnya harus ma'rifat. Karena apa? Karena karena kata kafirun menjadi naat bagi kitabu yang ma'rifat. Meskipun kitabu tidak ada alif lam, tetapi kata naatnya atau naatnya harus ma'rifat. Karena apa? Karena kitabu mudhof kepada ma'rifat. Lalu kafirun sebagai naat bagi kitabu, bagaimana cara membuatnya menjadi ma'rifat? Nah, karena kafiru tidak mudhof kepada kata yang lain, maka kata kafirun ketika diubah menjadi ma'rifat, ya kita tinggal tambahkan di awalnya dengan alif lam. Maka menjadi al-kasir, itu al-kasir. Nah, al-kasir kan
menjadi naat bagi kitabu. Sekarang bagaimana harokat dari al-kasir? Bacaan ujungnya al-kasiru atau al-kasiri? Al-kasiru. Nah, al-kasiru dibacanya. Karena apa? Karena al-kasiru ini naat bagi Kitabu. 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 Mafhum. Ya. Mungkin kita bertanya, kenapa al-kasiru ini harokatnya domah? Jawabannya adalah karena al-kasiru menjadi naat Naat bagi kepada kata kitabu. kitabu. Lalu kenapa al-kasiru diawali oleh alif lam? Bukankah man'utnya kitabu tidak diawali oleh alif lam? Karena Jawabannya dia adalah bersambung dengan makrifah, dia jadi nah, makrifah. iya. Al-kasiru itu harus diawali oleh alif lam karena ia menjadi naat bagi kitabu yang ma'rifat. Al-kasiru diawali oleh alif lam karena dia menjadi naat bagi kata kitabu yang ma'rifat. Tapi kalau kita tanya kenapa kitabu tidak diawali alif lam? Jawabannya karena kitabu menjadi mudhof. Saya ulang lagi. Kenapa kitabu tidak diawali oleh alif lam? Jawabannya Karena karena dia kitabu. menjadi mudhaf. Mudhof. Jawabannya karena kitabu adalah mudhof. Oke? Ya. Lalu kenapa al-kasiru diawali oleh alif lam? Padahal dia adalah naat bagi kitabu. Jawabannya adalah karena al-kasiru adalah naat bagi kata kitabu yang menjadi marifat karena mudhof kepada marifat. Al-qiraati. Paham ya? Paham. Oke. Nah, ini akan kita pelajari banyak. Akan kita berlatih. Ini seringkali orang banyak yang berbuat kesalahan dalam membuat naat bagi idofah. Nah, sekarang saya akan buka halaman berikutnya. Ustaz, sebelumnya boleh tanya Ustaz? Ya, silakan Ibu Sadia. Okey, selalunya kita tengok mudhaf-mudhafun ilahi, mudhafun ilahinya sering disandarkan kepada makrifat. Tapi kadang-kadang ada juga yang mudhafun ilahinya dalam bentuk nakirah kan Ustaz? Iya, Kenapa dia jadi nakirah? karena mudhof ilaihnya belum tertentu, belum diketahui. Belum diketahui. Contohnya Ustaz? Oke, saya akan beri contoh. Baik, saya akan buat contoh dua kata idofah di mana mudhof ilaihnya ada yang nakiroh, ada yang ma'rifat. Saya akan beri contoh dahulu. Misalnya tadi eh, kata yang berbeda ya, mohon maaf, saya akan gunakan kata berbeda. Kitabu atau libi. Kitabu tolibi. Kitabu mudhof atau lebih mudhof ilaih. Kitabu tidak diawali oleh alif lam karena menjadi mudhof. Atau libi diawali oleh alif lam karena dia menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih selalunya ma'rifat, yakni diawali oleh alif lam. Tetapi tidak jarang kita akan temukan nanti ungkapan seperti ini. Kitabu tolibin. Kitabu tolibin. Apa hubungan antara kitabu dan tolibin? Nah, sama dengan yang nomor satu. Kitabu mudhof. Tolibin mudhof ilaih. Tetapi ada perbedaan. At-tolibin mudhof ilaihnya ma'rifat. Sedangkan yang nomor dua, tolibin mudhof ilaihnya tolibin nakirah. Nomor satu, kitabut tolibi at-tolibi ma'rifat. Yang dua, yang nomor dua, kitabut tolibin nakirah. Pertanyaannya, apakah dua-duanya benar? Ya, dua-duanya benar. Kitabut tolibi betul. Kitabut tolibin juga betul. Tetapi yang banyak kita gunakan ketika kita membuat kalimat, biasakan mudhof ilaih itu menggunakan ma'rifat. Biasakan ketika kita membuat mudhof ilaih selalu dalam bentuk ma'rifat, yakni diawali oleh alif lam. Tetapi sewaktu-waktu kalau kita memahami atau membuat mudhof ilaih itu belum diketahui, belum tertentu siapa yang dimaksud, maka boleh kita gunakan mudhof ilaih nakirah.
Contohnya ini, kitabut tolibin. Kalau nomor 1 kitabut tolibi mudhof ilaihnya ma'rifat. Kalau nomor 2 kitabut tolibin mudhof ilaihnya nakiroh. Sewaktu-waktu kita boleh gunakan yang nomor 2, mudhof ilaihnya nakiroh. Pertanyaannya, apa perbedaan makna antara yang nomor 1 ini, mudhof ilaihnya ma'rifat, dan yang nomor 2, mudhof ilaihnya nakiroh. Nah, baik, saya akan tuliskan. Yang nomor 1, kitabut tolibi, ini artinya adalah buku murid tersebut atau buku murid itu ya. Buku murid itu. Maksudnya itu di sini bukan bermakna ditunjuk, tetapi bermakna murid itu sudah ditentukan, sudah tertentu, sudah dimaksud siapa yang dimaksud dengan murid itu. Misalnya di sebuah sekolah ada seorang murid. Kita tahu nama murid itu misalnya Muhammad. Berarti murid itu sudah diketahui siapa namanya? Muhammad. Nah, kalau kita melihat seorang murid di dalam sekolah dan kita sudah ketahui murid itu bernama Muhammad, maka kita gunakan mudhof ilaih yang ma'rifat. Kitabut tolibi. Artinya adalah buku murid tersebut atau buku murid itu, yakni yang bernama Muhammad. Atau murid yang mungkin berbaju merah. Atau murid yang duduk di atas kursi. Atau murid yang sedang membaca buku. Nah, murid yang di atas kursi, murid yang duduk di atas kursi, murid yang membaca buku, murid yang berbaju merah. Nah, itu bermakna sudah tertentu, bukan sembarang murid, tetapi murid yang berbaju merah, atau murid yang duduk di atas kursi, atau murid yang membaca buku. Itu sudah tertentu. Nah, kalau kita memaksudkan bahwa mudhof ilaih itu adalah sudah tertentu, maka gunakan mudhof ilaih ma'rifat. Dan selalunya begitu biasanya. Nah, tetapi kalau kita belum mengetahui murid yang seperti apa yang kita maksud, misal di sebuah sekolah kita menemukan seorang murid yang kita belum kenal siapa dia, siapa namanya, menggunakan baju apa, atau dia sedang berbuat apa, sedang duduk di atas kursi atau sedang membaca buku atau apapun, kita belum tahu. Yang jelas kita mengetahui di sekolah ada seorang murid. Misalnya begini, saya datang ke sekolah. Kita belum menemukan siapapun di situ. Tapi kemudian kita mendengar ada sebuah suara dari sekolah itu. Nah, dari suara itu kita mendengar itu suara murid. Suara seorang murid. Tetapi kita belum tahu murid itu siapa namanya, menggunakan baju apa, dan sedang apa, sedang melakukan apa. Nah, karena kita belum tahu siapa namanya, menggunakan baju apa, mengenakan baju apa, atau sedang berbuat apa, berarti murid itu bagi kita belum diketahui, belum jelas. Nah, kalau kita belum mengetahui siapa murid itu, belum tahu definisinya seperti apa, kriterianya seperti apa, namanya siapa, dan sebagainya, maka kita gunakan mudhof ilaihnya nakiro. Nah, maka ungkapan kitabut tolibin ini artinya adalah buku seorang murid. Tuh. Tidak ada tersebut, tidak ada itu, tetapi seorang murid. Nah, kalau seorang murid kita belum tahu siapa murid itu, belum jelas. Gitu. Jadi, kita boleh menggunakan mudhof ilaih berbentuk nakiroh kalau mudhof ilaih itu masih belum diketahui, masih belum jelas. Ada seseorang tetapi belum diketahui siapa dia, mengenakan baju apa, sedang apa. Begitu. Tetapi pada umumnya mudhof ilaih itu selalu gunakan ma'rifat. Makanya dalam pembelajaran yang saya pelajari bersama
para murid atau yang belajar, itu mudhof ilaih selalu gunakan ma'rifat saja dahulu, tetapi saya sampaikan juga pada tahapan berikutnya, mudhof ilaih boleh menggunakan nakirah kalau mudhof ilaih itu belum diketahui siapa atau seperti apa, belum jelas kriteria dan identitasnya. Begitu ya, Ibu Sadia dan semua yang lain. Oke, syukran Ustaz. Fahim tu. Eh, Wadih. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan buat latihan naat bagi mudhof ilaih, tetapi mudhof ilaihnya ma'rifat untuk memudahkan pembelajaran. Jadi sekarang kita membuat kalimat, berlatih buat kalimat-kalimat dalam format uslub, mudhof ilaih, tetapi mudhof ilaihnya selalu ma'rifat. Nah, sekarang saya akan gambarkan yang lain, contoh yang berbeda. Tadi misalnya kitabul qiraati ya. Kitabul qiraati. Kitabul qiraati itu artinya buku bacaan. Kitabul qiraati. Mudhof ilaih. Al-qiraati mudhof ilaihnya kitabu mudhof. Nah, yang banyak al-katsiru. Kitabul qiraati al-katsiru. Artinya ini adalah buku bacaan yang banyak. Ini contoh yang tadi kita buatkan dalam kalimat yang tadi kita bahas. Sekarang saya akan buat contoh yang lain. Misalnya, Kitabut Tholibi, buku murid. Yang bagus, Kitabut Tholibi Al-Jadidu. Tuh. Yang jadid itu baru. Al-Jadid itu baru. Baru itu menyifati apa? At-Tholibi atau kitabu? Menyifati Kitabu. buku, bukan menyifati murid. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, misalnya madrasatun ya, sekolah. Sekolah apa? Sekolah murid ya. Madrasatut Tholibi. Sekolah murid. Sekolah murid yang besar. Kabir. Gimana caranya? Kitabut Madrasah Tholibi Tholibi al-Kabiratu. kabiratun. Al-kabiratu. Al-Kabiratu ada alif lam. Madrasatut Tholibi al-Kabiratu. Sekolah murid yang besar. Yang besar itu apa? Sekolah atau murid? Sekolah. Sekolah. Karena madrasatu sekolah ya, itu muannas, maka al-kabiratu sebagai nat juga harus muannas. Dan karena madrasatunya domah rofa, maka al-kabiratu juga domah rofa juga. Terakhir yang keempat saya akan beri contoh yang lain. Kata misalnya sayyaratu ya, kereta atau mobil. Sayyaratu kereta atau mobil petani ya, al-falahi. Kabiratu falahi. Yang apa? Yang mahal, al-gholiyatu tuh, al-gholiyatu. Sayyaratul falahi al-gholiyatu. Mobil petani yang mahal. Yang mahal itu apa? Petani atau mobil? Bil. Mobil. Begitu. Nah, ini yang akan kita berlatih bersama-sama. Jadi kita buat kalimat gabungan antara idhofah dengan naat. Dengan naat man'ut. Kitabul qiraati mudhof ilaih atau idhofah. Kemudian al-kasir ada naat. Naat untuk siapa? Naat bagi mudhof. Begitupun kitabut tholibi ini idhofah. Al-jaridu naat bagi kitabu, bagi mudhof. Madrasatut Tholibi juga juga idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Al-kabiratu naat bagi madrasatu mudhof. Sayyaratul falahi idhofah juga, mudhof dan mudhof ilaih. Al-gholiyatu naat bagi sayyaratu mudhof juga. Begitu. Sampai di sini Bapak Ibu semua paham? Fahim tu ya Ustaz. Paham ya? Ini apa?
perasanya atau gabungan-gabungan katanya. Nah, sekarang saya akan buat contoh kalimat yang sempurna menggunakan gabungan antara idhofah dan naat man'ut. Saya akan buat kalimat yang berbeda. Misalnya begini. Eh, hmm, Ro'aitu, oh jangan pakai fi'il dulu ya. Ya gunakan fi'il dulu, gunakan isim dahulu ya. Misalnya eh, fil baiti hmm, fil baiti apa misalnya kolamul waladi at-tawilu. Tuh. Fil baiti kolamul waladi at-tawilu. Artinya di rumah ada pulpen anak yang panjang. Yang panjang itu pulpen atau ke anak? Pen. Pulpen. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua akan saya buatkan juga misalnya alal maktabi kitabul lugoti al-jadidu. Apa itu artinya? Di atas meja Di atas meja Cara-cara yang baru. ada buku baru. bahasa yang baru. Hmm. Begitu. Mudah ya? Insya Allah. Ya. Nah, sekarang yang lain. Satu lagi, tiga. Li Muhammadin. Muhammad memiliki. Li Muhammadin. Misalnya, apa lagi? Li Muhammadin. Misbahun ya. Misbahul baiti. Lampu rumah. Ya, lampu rumah. Misbahul baiti al-muniru. Muhammad memiliki lampu rumah yang bercahaya atau terang. Munir itu terang. Apa terang? Apa ya terang itu? Kebalikan dari gelap. Sama ya? Mengingat. Terang sama ya Bapak Ibu ya? Bercahaya, Ya madinah bercahaya. munawwarah. Bercahaya. Al-munir ini kebalikan dari mudlim ya. Al-mudlim. Al-mudlimu gelap. Nah, kalau kebalikan dari gelap itu terang. Kalau bahasa Indonesia menyebutnya terang. Atau bercahaya boleh. Nah, bahasa Arabnya bercahaya atau terang itu adalah munirun. Kalau ada alif lam berarti al-muniru. Begitu. Nah, inilah contoh kalimat-kalimat yang menggabungkan antara idhofah dengan naat man'ut. Dan naatnya menyifati mudhof, bukan menyifati mudhof ilaih. Oke, itu yang saya buatkan contoh sampai sekarang. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan bahasan berikutnya, silakan kita mencoba berlatih dahulu. Siapa Bapak Ibu yang mau coba membuat kalimat gabungan antara idhofah dan naat man'ut. Naatnya untuk mudhof, bukan untuk mudhof ilaih. Silakan. Siapa yang mau coba membuat kalimat? Mungkin perlu berpikir panjang ya. Perlu berlatih, berpikirnya agak lama. Tetapi kita coba saja, nggak apa-apa. Siapa Bapak Ibu yang mau coba? Tak perlu banyak, cukup 3 orang saja. Yang pendek-pendek, yang ringan-ringan, yang senang-senang silakan. Nah, Saya coba. Pak. Oke. Oh. Siapa? Ibu Salama ya? Saya coba. Ya, Ibu Salama Harun silakan. Ibu. Okey. Li Muhammadin Li Muhammadin qalamu tawilati al-kathiru.
Qalamu, Qalamut tawilati. Betul tak Ustaz? apa tawilati itu? Pen yang panjang. Oh, oke, Boleh satu tak? sudut ya. Al At-tawilati al-kathiru. Al-Kathir, oke, kita coba cek ya. Al-Kathiru. Baik. Nah, ini. Li Muhammadin qalamut tawilati al-kathiru. Li Muhammadin khabar muqaddam karena ada jar majrur di awal kalimat. Lalu kata berikutnya adalah mubtada makhor. Makanya dibaca qalamu. Nah, qalamut tawilati ini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Al-kathiru adalah naat bagi qalamu. Oke ya. Nah, sekarang kita cek qalamut tawilati betul tidak ini adalah mudhof ilaih. Tadi Bu Salam menyampaikan bahwa at-tawilati artinya adalah yang panjang, ya kan? Panjang. Ya. Oh, panjang itu sifat Ustaz ya? Nah, begitu. Ya. At-tawilati itu bermakna kata sifat. Ya. Maknanya Nah, tak perlu. mudhof Oh, ilaih tidak boleh terbuat dari kata sifat. okey. Mudhof ilaih tidak boleh terbuat dari kata sifat. Nah, ini harus kita Okey. pahami dan harus kita buat lancar ya. Jadi, Ya. mudhof boleh terbuat dari kata sifat. Ya. Mudhof Hmm. boleh terbuat dari kata benda. Tetapi mudhof ilaih tidak boleh terbuat dari kata sifat. Okey. Kalau kata sifat, maka jadikan naat man'ut. Okey, jadi al-qalamu at-tawilati. Betul Ustaz? Nah, al-qalamu muzakkar kan? Ya, muzakkar. Kalau muzakkar, maka naatnya harus Oh, muzakkar. tawilu lah Ustaz. Nah, At-tawilu. berarti Muhammadin, Ya. Muhammadin. di Muhammadin, qalamun tawilun. Ya, tawilun. Li Muhammadin qalamun tawilun. Pulpen yang panjang dan banyak ya? Ya, banyak. Nah, Li Muhammadin khabar muqaddam jar majrur, terdiri dari jar majrur. Qalamun tawilun kasir adalah mubtada makhor. Qalamun adalah mubtada makhor, karena itu maka dia menjadi dhammah. Tawilun adalah naat bagi qalamun, ya kan? Ya. Qalamun man'utnya tawilun adalah naat yang pertama. Ya. Kasirun naat yang kedua. Ya, ada dua sifat. Nah, ada dua sifat atau dua naat. Man'utnya satu, Ya. qalamun saja. Ya. Nah, ini di sini kalimat ini sudah ada idhofah belum? Idhofah belum Ustaz. Belum ada. Nah, yang kita minta, kita Ya. ulat itu membuat kalimat yang ada idhofah, kemudian diikuti oleh naat. Oh, okey. Nah, berarti ini belum sesuai dengan soalan, belum sesuai dengan Ya. soalan, betul. Jadi Karena saya kita tukar macam mana minta Ustaz ya? mudhof Kalau nak ilaih. tukar, Bagaimana Ibu? kalau nak tukar yang betul macam mana Ustaz? Nah, kalau kita tukar kata tawilun dengan mudhof ilaih berupa benda. Misalnya pulpen apa? Pulpen itu apa yang tepat untuk menjadi mudhof ilaih bagi pulpen? Pulpen apa Apa tuh biasanya? Pulpen itu Tak juga Ustaz. pulpen bulu, ada tidak pulpen bulu? Buluh. Pulpen buluh. Bulu tuh Oh, ini. buluh. Oh. Sebentar, saya lupa bulu itu seperti apa ya? Feather. Laser, ya laser betul. Feather. Oh. Feather. Oh, feather. Kan ada dulu, zaman dulu, Oh, iya. itu orang buat pulpen tuh seperti ada bulu ayam. Bulu ayam. Iya. Ada pulpen bulu, ada juga pulpen yang terbuat dari kayu. Nah, bisa pulpen bulu, pulpen Pina, kayu, Ustaz. begitu. Ustaz, Atau pulpen pina. apa? Bagaimana Ibu? Pena. Sebutannya kita panggil pena. Pena. Oh, dan pena, tinta. ya pena, iya. Pakai pena. tinta untuk tulis. Iya. Ada kan dulu ya pada masa Ada, betul. ada pena yang menggunakan bulu ya gitu. Ada Ya, juga dari bambu, bambu ya. Ya, bambu. Sama Bambu bambu. ada kan? Pulpen dari Ya. bambu ininya Ada dari Ustaz. bambu. Ya. Nah,
Bambu tu apa Ustaz bahasa Arab? Nah, tinggal kita tanya apa bahasa Arabnya bambu atau bahasa Arabnya bulu gitu ya. Nah, oke. Bambu itu bahasa Arabnya kosobatun. Betul betul. Sedangkan bulu itu bahasa Arabnya adalah risyatun. Rishatun. Ya, risyatun. Nah, ini kan kosobatun dan risyatun bukan kata sifat, Ya, bukan. tetapi benda. Objek. Berarti kata kosobatun dan risyatun bisa menjadi mudhof ilaih. Ya. Nah, pulpen Oh, bulu atau pulpen bambu bisa kita gunakan. Nah, jadi gimana? di Muhammad Muhammadin memiliki pulpen apa? qalamu risatun. Pulpen Risatin. bambu, pulpen bulu ya. Ya, risatin. Qalamul Risatin batin. al-kasrin. Muhammad memiliki ya, li Muhammadin pulpen bulu. Ibu gunakan risya ya tadi ya. Risha. Ya. Qalamuri Qalamur Yatin. rishati. risyati mudhof ilaih tidak bertanwin karena Ya, ada rishati. lam. Rishati. Yang banyak. Al-kathiru. Al-kathiru tuh. Begitu. Al-kathiru. Li Muhammadin qalamur risyati al-kathiru. Okey, faham Ustaz. Gitu. Tuh kan. Paham ya? Jadi kalau Ya, risyati faham. mudhof ilaih kan? Yes, betul Ustaz. Qalamu mudhof, risyati mudhof ilaih. Ya. Al-kathiru na'at. Nah, Okey. saya tegaskan Bapak Ibu semua, kalau kita hendak membuat idhofah, berarti terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, yang harus diingat, mudhof ilaih atau kata kedua itu tidak boleh terbuat dari kata sifat. Sifat. Tidak boleh terbuat dari kata sifat. Kalau kata sifat itu menjadi naat. Kata sifat itu menjadi naat. Tidak menjadi mudhof ilaih. Oleh karena itu, maka mudhof ilaih itu terbuat bukan dari kata sifat, melainkan terbuat dari kata benda atau nama orang atau nama tempat atau yang lainnya selain kata sifat. Begitu. Ya. Paham ya? Oke, bagus, selamat. Ibu Salam Harun. Jadi Thank you, kalimat yang betul Ustaz. adalah li Muhammadin qalamur risyati al-kathiru. Iya, Muhammad mempunyai pulpen bulu yang banyak. banyak. Pulpennya banyak, ramai. Oke, alhamdulillah. Maaf Ustaz, Munirah nak tanya Ustaz. Ya, boleh silakan. Ibu. Kalau tadi punya ayat tu, kalau kita idafakan qalamu Muhammadin boleh jadi idafah. Boleh, Tawilun. pulpen Muhammad boleh. Boleh kan? Ya, Qalamu Muhammadin tawilun wa katsirun gitu oke, saya buatin contoh kalimat ya. Bagaimana kalau kalimatnya seperti ini? Qalamu Muhammad, Muhammadin. apa tuh artinya? And Muhammad. Pen Muhammad. Pulpen Muhammad, terus Ya. Tadi punya ayat dah. Apa tu? tawilun. Tawilun Tawilun, wa katsirun. tak payah ada wa, cukup Okey, kasih. so katsirun. Boleh gini, kira idafah juga kan? Oke, coba perhatikan. Qalamu Muhammadin, ini mudhof ilaih bukan? Idhofah bukan? Qalamu Muhammadin idhofah bukan? Idafah. Idhofah. Idhofah. Ya. Qalamu mudhof. Ya, Muhammadin. Ya. Muhammadin mudhof ilaih. Ya, Muhammadin boleh tak menjadi mudhof ilaih? boleh. Boleh. Kenapa? Sebab dia Dia bukan nakirah. sifat. Sebab dia bukan kata sifat. Sifat. Ya. Yes. Ma'rifah. Muhammadin boleh menjadi mudhof ilaih karena Muhammadin bukan kata sifat, Ya. tetapi nama orang kan? Betul. Ya. Nah, karena Muhammadin bukan kata sifat, maka dia bisa menjadi mudhof ilaih. Berarti ungkapan qalamu Muhammadin sudah betul sebagai mudhof ilaih atau sebagai idhofah. Sudah Okey. betul. Nah, lalu tawilun apa kedudukannya di sini? Sifat. Mubtada. Bukan. Dia jadi khabar ya, Ustaz.
Kalau Muhammadin mudhof ilaih di awal kalimat kan, berarti kalau Muhammadin adalah mubtada, ya tidak? Betul lah. Khabar. Mubtada. Tawilun khabar. Oh, mubtada khabar. Nah, karena kalau Muhammadin adalah mubtada, maka tawilun apa namanya? Khabar. Khabar. Khobar atau naat? Khobar, Khabar. khobar, Ustaz, Hmm. khobar. Naat atau khobar? Khabar. Oh, Khobar. khobar. Dia jadi Khobar. khabar, kemudian dia Khobar. jadi naat, kasirun jadi jadi maktub, kemudian kasirun itu jadi naat. Betul Ustaz? Bukan. Sifat. Dia Khobar. jadi Naat. sifat mansub lah, naat lah. Sifat wa Bukan. mansub bagi tawil Qalamu Muhammadin adalah mubtada. Qalamu Muhammadin adalah Khabar kedua. mubtada. Khabar. Terdiri dari mudhof. Qalamu Muhammadin mubtadanya adalah qalamu Muhammadin. Qalamu mudhof, Muhammadin mudhof ilaih. Nah, ingat kalau kita menemukan mubtada maka harus diikuti oleh khobar. Khobar. Khabar. Mana Tawil. khobarnya? Tawilun. Tawilun. Tawil. Berarti tawilun adalah khobar. Tawilun Tawilun kata sifat. panjang. Panjang dia tak Tawilun kan boleh kata masuk. sifat. Ya, ya, ya. Betul Karena Ustaz. tawilun kata sifat, maka dia bisa menjadi khobar. Tetapi tawilun kedudukannya ini naat atau khobar? Khabar. Dia Khobar. jadi khabar. Khabar. Khobar, Ustaz. Kedudukannya khobar, bukan naat. Dia jadi naat sebab dia bukan objek. Kalau tawilun menjadi naat, maka tawilun harus mengikuti man'ut Ya. dari sisi ma'rifat dan nakirah. Oke, saya ulang lagi. Qalamu Muhammadin tawilun. Qalamu Muhammadin ada mubtada. Terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Ilahi. Lalu karena mubtada, maka dia harus diikuti oleh khobar. Mana khobarnya? Tawilun. Tawilun. Nah, tawilun ini adalah kata sifat yang kedudukannya sebagai khobar. Sebagai khabar. Khobar itu selalu nakirah. Saya pernah sampaikan atau saya sering sampaikan, khobar itu selalu nakirah. Ya. Nah, tawilun ini nakirah, tidak ada alif lam. Berarti tawilun layak menjadi khobar. Nah, tawilun bukan naat, tetapi sebagai khobar. Nah, lalu bisa tidak kita ubah tawilun menjadi naat? Bisa. Al-tawilu. 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 Bagaimana caranya kata tawilun menjadi naat bagi qalamu Muhammadin? Nah, yang tadi saya Jadikan dia sampaikan. makrifah. Oke, perhatikan. Qalamu Muhammadin, pulpen Muhammad atau pena Muhammad. Ini mudah-mudah pilih kan? Ya. Nah, sekarang kita ingin beri sifat naat bagi qalamu, bagi pulpen. Bagaimana caranya? Maka kita harus ingat, qalamu Muhammadin, qalamu ini ma'rifat atau nakirah? Makrifah. Arifah. Qalamu kan Muhammadin ma'rifat. dia bersandar kepada makrifah, dia jadi makrifah. Oke. Qalamu mudhof, Muhammadin mudhof ilaih. Muhammadin ini mudhof ilaih kan? Ya. Nakirah atau ma'rifat? Makrifah. Nah, ingat, Muhammadin memang tidak diawali oleh alif lam. Tetapi Ma'rifah. semua nama orang Makrifah. adalah ma'rifat, meskipun tidak diawali oleh alif lam. No. Mahya tidak ada alif lam, tetapi dia nama orang, maka dia ma'rifat. فهمت. Ibrahim tidak ada alif lam, tetapi dia nama orang, makanya dia ma'rifat. Zulaikha tidak ada alif lam, tetapi dia nama orang, maka dia ma'rifat. Jadi ungkapan frasa qalamu Muhammadin, ini qalamu itu mudhof yang ma'rifat. Karena apa? Karena qalamu mudhof kepada Muhammadin yang ma'rifat. Nah, lalu kita hendak memberikan kata sifat yang kedudukannya sebagai naat bagi qalamu. Maka kata tawilun harus ma'rifat juga. Jadi qalamu Muhammadin At-tawilu. at-tawilu. Qalamu Muhammadin at-tawilu. Begitu. Apa artinya? Qalamu Muhammadin at-tawilu. Bagaimana terjemahannya? Pen Muhammad
yang Pen panjang. Muhammad panjang. Nah, kalimat pada nomor 2 ini, Qalam Muhammadin at-tawilu, artinya adalah pulpen Muhammad yang Yang panjang. panjang. Ya, pasal Ada sudah kata jadi yang. makrifah. Sudah jadi makrifah. Maaf. Ada kata yang panjang karena at-tawilu adalah naat bagi qalamu yang ma'rifat. Sedangkan nomor 1, kalimat pada nomor 1, qalamu Muhammadin tawilun, artinya adalah pulpen Muhammad itu panjang. Tidak ada yang. Qalamu Muhammadin tawilun, pulpen Muhammad itu panjang. Tidak ada kata yang. Jadi kalau ungkapan qalamu Muhammadin tawilun, itu artinya adalah pulpen Muhammad itu panjang. Qalamu Muhammadin mubtada, tawilun khobar. Sedangkan kalimat pada nomor 2, qalamu Muhammadin at-tawilu, artinya adalah pulpen Muhammad yang panjang. Saya tergantung ya Ustaz ayatnya. Oke. Qalamu Muhammadin at-tawilu yang nomor 2 ini, pulpen Muhammad yang panjang. Ini sudah selesai belum kalimatnya? Sudah sempurna belum kalimatnya? Belum. Belum mufid, belum mufidah. Kenapa belum mufidah? Karena belum ada khobarnya. Ingat tidak khobar itu cirinya? Nakirah. Nakirah. Qalamu Muhammadin at-tawilu ada kata nakirah tidak? Belum. Belum Belum ada. ada. Nah, agar qalamu Muhammadin at-tawilu menjadi jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, maka tambahkan dengan khobar. Dan khobar itu selalu nakirah. Makanya munculkan kata sesudahnya yang nakirah. Contohnya tadi kathirun. Tuh. Kathirun. Nah, qalamu Muhammadin at-tawilu kathirun, ini sudah sempurna. Sudah jumlah mufidah. Ya. Hari Kenapa? itu Ustaz Karena sudah diajar. ada khobarnya. Mana khobarnya? Kathirun. Kathirun. Kathirun ini adalah khobar. Lalu mana mubtadanya? Mubtadanya adalah qalamu Muhammadin at-tawilu. Ini mubtadanya panjang. Mubtadanya panjang. Qalamu Muhammadin at-tawilu. Tetapi kita urai. Qalamu Muhammadin adalah mudhof dan mudhof ilaih. Oke? At-tawilu adalah naat. Tuh. Qalamu Muhammadin at-tawilu itu mubtada. Tetapi kan ada 3 kata. Nah, kita sebutkan, kita urai bahasanya, penjelasannya. Qalamu Muhammadin adalah idhofah. Qalamu mudhof, Muhammadin adalah mudhof ilaih. Lalu at-tawilu adalah naat. Naat bagi apa? Atau naat untuk apa? Untuk qalamu. Sedangkan kathir adalah khobar. Nah, kalimat nomor 2 ini nerjemahkannya begini. Pulpen Muhammad yang panjang itu banyak. Pulpen Muhammad yang panjang itu banyak. Kathirun sebagai khobar. At-tawilu sebagai apa? At-tawilu sebagai apa? Naat. Nah, sekarang saya akan tuliskan kata kathirun pada nomor 2, pada nomor 1. Pada jumlah atau kalimat yang nomor 1. Qalamu Muhammadin tawilun kathirun. Tadi kita cakap qalamu Muhammadin mubtada. Tawilun khobar, ya kan? Ya. Ya. Terus kathirun apa? Naat. Naat. Naat dari mana? Tawil. Naat dari tawil, Ustaz. Naat. Tawilun kan kata sifat. Tawil kata sifat dia tak ada jadi naat. Kasir kata sifat.
Kata Hmm. sifat tidak bisa menjadi man'ut. Iya, iya, iya. Naat tidak bisa menjadi man'ut. Ya. Makna Oh, mesti iya. objek kan Ustaz? Kata sifat tidak bisa menjadi naat. Maaf. Kata Menjadi sifat tidak bisa menjadi man'ut. Maaf tadi Iya. salah Ya. ucap ya. Kata sifat tidak bisa menjadi man'ut. Ya. Itu kan panjang. Iya, Ya. iya. Panjang tu Panjang kan kata kata sifat. sifat. Kata sifat tidak bisa menjadi man'ut. Iya. Oke. Jadi kasirun itu Jadi- boleh dikatakan khobar sani, boleh Pak? Nah, itu dia. Khobar Khobar sani. sani. Karim Abdul Karim. Tawilun khobar 1. Hmm. Kasirun khobar 2. Ya. Khobar yang kedua. Tuh. Jadi qalamu Muhammadin tawilun kathirun. Qalamu Muhammadin mubtada terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Tawilun khobar 1, khobar awal. Kasirun khobar kedua, khobar sani. Oke. Menerjemahkannya yang nomor 1 ini, pulpen Muhammad itu, saya tuliskan. Panjang dan banyak. Pulpen Muhammad itu, ada kata itu ya untuk menunjukkan mana khobar. Hmm. Kata itu adalah cara untuk memanai khobar. Pulpen Muhammad itu panjang dan banyak. Penerjemahnya ada kata dan. Tapi Ya, dalam bahasa masuk. Arabnya tidak perlu menggunakan wawu. Dalam tawilun wa kasirun tidak perlu gunakan wa. Karena apa? Karena tawilun kata sifat, kasirun kata sifat. Kalau kita menyebut kata sifat lebih dari 1, maka tidak perlu dengan adanya huruf wawu. Ingat, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani kata sifat. Ar-Rahimi kata sifat. Ada 2 kata sifat di situ. Nah, tidak perlu Ar-Rahmani war-Rahimi, tidak perlu ada wawu. Karena apa? Karena dua-duanya kata sifat. Jadi kalau kata sifat disebut beberapa kali, kata sifat yang 1, kedua, ketiga, dan seterusnya, maka di antara masing-masing tidak usah atau tidak perlu menggunakan wawu yang bermakna dan. Tetapi pada saat menerjemahkan, orang Indonesia menggunakan kata dan. Begitu. Jadi kalimat yang pertama, qalamu Muhammadin tawilun katsirun, menerjemahkannya adalah pulpen Muhammad itu panjang dan banyak. Nah, kata itu untuk bermakna kata itu adalah kata untuk memberi makna bagi khobar. Sedangkan terjemahan bagi kalimat yang nomor 2, qalamu Muhammadin at-tawilu katsirun, terjemahnya adalah pulpen Muhammad atau naat atau khobar. Qalamu Muhammadin at-tawilu di sini naat atau khobar? Naat. Nah, karena naat maka bukan itu terjemahannya, tetapi yang. Yang Kalau banyak. khobar terjemahkan dengan kata itu, Ya. atau adalah, atau ialah, atau merupakan, tergantung khobarnya terbuat dari kata sifat, atau terbuat dari fi'il, atau terbuat dari kata benda ya. Ya. Nah, Pen Muhammad yang panjang itu banyak. Yang panjang banyak. Nah, karena tawilu pada kalimat yang kedua ini kedudukannya adalah naat, maka terjemahannya gunakan yang. Jadi, qalamu Muhammadin at-tawilu terjemahannya adalah pulpen Muhammad yang panjang. Lalu kafirun itu khobar atau naat? Khobar. Khobar. Khobar Karena yang kafirun kedua. khobar, maka terjemahannya tambahkan dengan itu. Tuh. Banyak. Banyak. Tuh. Yang panjang itu banyak. Is it so? Jadi kata itu adalah cara untuk menerjemahkan khobar. Oh, Kalau ada sebuah kalimat di mana di situ ada khobar, maka cara menerjemahkannya munculkan kata itu dalam bahasa Indonesia. Atau
ialah, adalah, atau merupakan, tergantung khobarnya terbuat dari kata apa. Kalau terbuat dari kata sifat, biasanya gunakan itu. Pulpen Muhammad itu panjang, pulpen Muhammad itu banyak, pulpen Muhammad itu mahal. Mahal, panjang, banyak kan kata sifat. Maka Ya. terjemahannya itu. Tapi kalau misalnya kata kerja atau kata kerja bukan kata sifat, misalnya pulpen Muhammad terletak di atas meja. Nah, tidak usah ada itu. Jadi cukup pulpen Muhammad terletak, tidak perlu ada kata itu. Atau misalnya pulpen Muhammad dibeli di toko. Nah, dibeli tidak usah ada itu dibeli, tapi pulpen Muhammad dibeli di toko. Gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Pak. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya cara menerjemahkan khobar dengan naat itu berbeda. Kalau menerjemahkan naat, gunakan dengan kata yang. Kalau menerjemahkan khobar, maka munculkan dengan kata Itu. itu, atau ialah, atau adalah, atau merupakan, tergantung konteks. Atau kadang tidak dimunculkan kata itu, atau ialah, atau adalah, atau merupakan, kalau tidak diperlukan. Seperti tadi, pulpen Muhammad dibeli, atau pulpen Muhammad terletak, pulpen Muhammad terbuat, dan sebagainya. Tetapi kalau naat, maka terjemahkan dengan kata yang. Begitu ya. Nah, Ya Pak. banyak orang yang sering tertukar antara membuat khobar dengan naat. Saya akan buat contoh satu lagi ya, untuk memahamkan kita semua perbedaan antara naat dengan khobar. Oke. Baik, saya akan buat lagi, misalnya begini. Madrasatul Lugoti. Apa artinya nih? Sekolah Arab. Sekolah bahasa Pak. Sekolah bahasa. Hmm. Sekolah bahasa bermanfaat. Sebentar. Sekolah bahasa itu bermanfaat. Nah, piatun. Coba Bapak Ibu tengok. Madrasatul Lugoti Nafiatun. Nah, di sini kalimatnya sudah sempurna belum? Sudah mufidah belum? Yes. Sudah. Sudah, Ustaz. Kenapa sudah disebut Sudah. mufidah? Mubtada dalam khabar. Sudah ada mubtada dan khabar, Ustaz. Suara Ustaz tak dengar. Suara Ustaz tak dengar. Oke, saya ulangi. Mohon maaf ya, tadi tidak terdengar. Madrasatul Lugoti Nafiatun. Ini sudah sempurna menjadi kalimat yang sempurna mufidah. Sudah. Sudah, Sudah, Ustaz. Ustaz. Karena apa? Karena Ada- kalimat ini ada sudah terbuat mubtada, dari ada mubtada dan khabar. 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 Mana mubtadanya? Madrasatul Madrasatul Lugoti. Lugati. Mana khabarnya? Nafi'atun. Nafi'atun. Perhatikan mubtada. Madrasatul Lugoti. Ini terbuat dari idofa atau naat manut? Ini Mudhaf ilaih. Ustaz. Madrasatul Lugoti ini idofa, bukan naat manut. Kenapa? Ya, Karena al-lugoti mudhof ilaih kan? Ya. Al-lugoti kata sifat atau kata benda? Kata Kata benda. Kata benda. benda bukan kata sifat. Bukan. Noun. Noun ya, Bahasa. noun bukan Bahasa. adjektif ya. Al-lugoti ini noun bahasa Inggrisnya, bukan Bahasa. adjektif. Bukan Sekolah kata bahasa. adjektif. Sedangkan nafiatun ini artinya bermanfaat. Nah, bermanfaat itu kata sifat bukan? Kata sifat. Sifat. Kata sifat. Sifat. Kata sifat. Nah, madrasatul lugoti nafiatun, sekolah bahasa itu Bermanfaat. Nah, karena khobarnya terbuat dari kata sifat, maka menerjemahkannya menjadi sekolah bahasa itu Bermanfaat. 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 Tuh, ada kata itu. Karena apa? Karena sesudahnya ada khobar. Ya.
Nah, sekarang kita ubah nafiatun menjadi naat. Bagaimana caranya? An-nafi'atu. Madrasatu. Kita ubah nafiatun menjadi naat bagi madrasatu. An-nafi'atu. An-nafi'atu. Nah, An-nafi'atu. caranya adalah nafiatun dijadikan ma'rifat. Ma'rifat. Nafi'atu. Kenapa nafiatu harus ma'rifat? Sebab dia balik kepada Atu madrasah. madrasah. Sebab dia naat bagi madrasatu. Betul. Loh, bukankah madrasatu itu tidak ada alif lam? Kenapa nafiatu ada alif lam? Sebab disandar kepada Pandai makrifah. pada ma'rifat. Nah, sebab madrasatu meskipun tidak ada alif lam, namun ia mudhof kepada ma'rifat. Sehingga madrasatu juga ma'rifat. Jadi karena madrasatu ma'rifat, maka an-nafiatu juga ma'rifat. Nah, ini kalimatnya sudah sempurna belum? Belum. Belum. Belum mufidah kan? Belum. Belum. Nah, agar mufidah bagaimana caranya? Carikan khobarnya. Munculkan atau berikan khobar bagi kata ini, bagi kalimat ini. Madrasatu. Kabar yang Apa khobar yang bisa kita berikan untuk kalimat ini? Manfaat bagi pelajar. Boleh tak Ustaz? Nah, boleh. Madrasatul lugati an-nafiatu Litullah. lit-talibi atau Lit-tullabi. lit-tulabi. Tulabi. Lit-tulabi. Nah, lit-tulabi apa kedudukannya? Jar majrur. Ya, majrur. Bukan. Lit-tulabi jar majrur itu kan strukturnya, strukturnya. Nah, Khobar. kedudukan i'rabnya apa? Khobar. 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 Berarti kalau khobar kan nerjemahkannya dengan itu ya. Iya. Ya. Nah, coba bagaimana ini kalimat yang kedua ini diterjemahkan? Sekolah bahasa. Ya. Manfaat itu Sekolah Iya. bahasa, Manfaat itu. yang sekolah bahasa Yang yang bermanfaat. ada yang. Ada Ya, yang yang Kenapa bermanfaat. naat? Manfaat. yang Anak itu bermanfaat kan itu. naat, maka munculkan kata yang. Yang bermanfaat itu. Yang bermanfaat itu. Milik atau kepunyaan atau bagi Pelajar. Bagi pelajar. bagi Pelajar, para pelajar. pelajar. Tuh. Bagi pelajar-pelajar. Jamak. Bagi para pelajar atau bagi pelajar-pelajar. Ustaz, Faham boleh tak kalau kita buat pendek madrasatul lughati an-nafi'atu lana, boleh Ustaz macam tu? Boleh lana, lahum, lakum, lana, litulabi, lil asatiri. Boleh. Kan lana juga sudah khobar, sudah menjadi khobar. Ya. Ya. Sekolah bahasa yang bermanfaat itu milik kita, lana. Li milikku, lahum milik mereka. Boleh. Secara makna boleh. Dengan kita Seronok lah Ustaz sesuaikan milik belajar siapa. macam ni Ustaz, saya seronok sangat. Kenapa Ibu? Ustaz ajar macam ni seronok sangat. Paham ya? Jadi paham. Faham? Gitu. Alhamdulillah Ustaz. Sebelum ni tak pandai Ustaz. Malam ni pandai sikit. Sebelum ni langgar je. Betul, betul. Sebelum ni kami langgar je Ustaz. Ya, yang penting kita sekarang sudah paham kan? Cuma nak kena ingat je lah Ustaz. Faham sekarang faham. Bedakan antara khobar dengan naat. Ya. Ini yang sering orang salah. Kita sering dengar khobar, sering dengar kata naat, tetapi seringkali kita tidak tepat membedakan antara keduanya. Seringkali kita salah menggunakan khobar dengan naat. Padahal kedua-duanya harus dibedakan. Nah, hari ini, malam ini kita belajar itu, kan tadi judul kita adalah menggabungkan naat dengan idhofah. Nah, ini sekaligus juga membahas tentang khobar. Karena seringkali orang mengira naat dan khobar itu sama, padahal berbeda. Kenapa ada khobar? Berarti berbeda dengan naat. Kenapa ada naat? Berarti berbeda dengan khobar. Begitu ya? Ustaz, nak tanya. Ya boleh lah. Litulabi, jadi dia khabar dalam bentuk jar wa majrur Ustaz. Yang nomor 2, iya. Ya. Kalimat yang kedua ini, litulabi, kan khobar. Tetapi khobarnya terdiri dari litulabi, jar dan majrur.
Sedangkan kalimat yang pertama, madrasatun lugati nafiatun, khobarnya mana? Nafiatun kan? Iya. Nafiatun khobar terbuat dari apa ini? Nafiatun. Kata sifat. Sifat atau sifat. Nafiatun kan kata sifat. Iya. Ya. Berarti nafiatun adalah khobar yang terbuat dari kata sifat. Sedangkan litulabi khobar terbuat dari jar Jar majrur. majrur. Ya. Bisa tidak? Khobar terbuat dari fi'il. Boleh. Ya. Contoh saya buatkan. Nomor 3 nih. Madrasatut tulabi apa yang cocok untuk menjadi khobar bagi madrasatu, tetapi khobarnya itu harus berupa fi'il. Madrasatun nafi'atun. Berdiri di atas tanah. Takumu. Tuh. Takumu fil au. Boleh Pak? Alal ardi. Alal au. Alal Oke. ardi. Alal au. Madrasatut tulabi nafi'atu takumu alal ardi. Madrasatut tulabi nafi'atu mubtada. Terdiri dari madrasatut tulabi idhofah, an-nafi'atu khobar. Maaf. An-nafi'atu na'at. Ulang lagi. Tadi salah sebut. Madrasatut tulabi nafi'atu adalah mubtada yang terdiri dari madrasatu mudhof at-tulabi mudhof ilaih. An-nafi'atu adalah na'at bagi madrasatu, ya kan? Ya. Ya. Mana khobarnya? Takumu. Aku mau Aku ada. Nah, kabar takumu ini jumlah khobar fi'il ya. dari madrasatu. Karena madrasatu itu mu'annas, maka takumu gunakan ta, bukan ya. Yakumu bukan, tetapi takumu. Aku mau. Nah, takumu ini kan khobar. Ini jenisnya isim atau fi'il atau jar majrur. Fi'il. PL. Takumu fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. PL mudhari. Mudhari. Jadi ini khobarnya terbuat dari fi'il. Bagaimana menerjemahkan khobar yang terbuat dari fi'il? Coba, Kabar bagaimana jumlah enaknya? fi'liyah. Jumlatu minal fi'li wa fa'ili. Ya, Mahal. takumu ini fi'il khobar, tapi terbuat dari fi'il dan fa'il kan? Ya. Takumu fi'il mudhari, fa'ilnya adalah dhamir mustatir kan? Iya. Ya. Kembali kemana? Ke madrasatu atau Satu. Ya. Bagaimana menerjemahkan kalimat yang ketiga? Yang mana Ustaz? Nomor 3, kalimat yang ketiga, jumlah ketiga bagaimana menerjemahkannya? Sekolah pelajar Sekolah pelajar yang pelajar-pelajar memberi bermanfaat itu Manfaat itu berdiri di atas Berdiri bumi di atas bumi. berdiri di tanah. Nah, begitu. Terjemahnya adalah saya tuliskan ya. Sekolah Pelajar-pelajar. pelajar-pelajar. pelajar-pelajar atau para. Kalau kata para di para Singapura itu pelajar. digunakan Para tak? pelajar. Sekolah Para Para pelajar pelajar. pelajar yang Jangan lupa yang, karena naat kan? Ya, yang memberi bermanfaat itu Nah, ada kata itu karena khobar kan takumu. ya terdiri di atas bumi. Berdiri bukan terdiri. Berdiri. berdiri di atas tanah. Di atas Berdiri tanah. di atas tanah. Tanah. Maksudnya bukan berdiri di atas laut begitu. Ya Pak. Bukan berada di atas udara, tetapi berdiri di atas tanah. Nah, jadi khobar itu bisa terbuat dari kata sifat, bisa terbuat dari jar majrur, bisa terbuat dari fi'il, juga bisa terbuat dari kata benda, noun. Kalau kata sifat kan adjektif. Kalau kata benda bisa juga. Apa contohnya? Ya bisa kita tukar. Nafiatun kalau kata benda, kalau kita buat kalimat nomor 1 ini, khobarnya terbuat dari kata benda, misalnya apa? Bisa aja makanun tuh, kita tulis dari atasnya. Madrasatun lugoti makanun. Sekolah bahasa adalah tempat. Makanun tempat. Kata makanun ini kata sifat atau kata benda, adjektif atau noun? Kata benda. Kata benda, noun. Nah, makanun adalah khobar. Berarti menerjemahkannya bagaimana nih?
Madrasatul lugati makanan. Sekolah bahasa, Adalah tempat. mana yang enak? Itu tempat atau adalah tempat? Adalah. Atau Adalah merupakan tempat? Ya, untuk ini boleh tiga-tiganya. Sekolah bahasa itu itu tempat. Sekolah bahasa itu maaf. Saya ulangi lagi ya. Maka madrasatul lugati makanan. Sekolah bahasa itu tempat. Gunakan itu boleh, betul. Ya. Atau gunakan adalah. Sekolah bahasa adalah tempat. Boleh kan? Boleh. Boleh. Atau merupakan. Sekolah Ya. bahasa merupakan tempat. Boleh. Ya. Boleh. Kalau Sahih. ini cocok. Ya. Tetapi nanti perhatikan ada kalimat yang hanya boleh gunakan itu atau ialah atau merupakan ketika Paham. menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi Paham, boleh Ibu? kita katakan contoh yang pertama tu boleh gunakan noun, isim ataupun sifat. Jadi khabarnya khabar mufrad juga Ustaz. Dikatakan khabar. Ya, oke. Baik, saya akan tuliskan halaman berikutnya. Bapak Ibu, ungkapan seperti tadi ya, ini menjawab pertanyaan Bu Nela. Madrasatul lugati apa tadi? Nafiatun. Nafiatun. Nomor satu. Nomor dua, misalnya madrasatul lugati makanun, misalnya ya, makanun. Ini naon kan, makanan tempat atau benda. Yang ketiga, misalnya tadi madrasatul lugati litulabi. Kemudian yang keempat, madrasatul lugati taqumu al-ardi. Nomor 4. Sekarang yang nomor 5, satu lagi. Madrasatul lugati masa fatuha qoribatun. Bapak Ibu, masa fatun tahu tak artinya? tak tahu Ustaz. Padang ya Ustaz. Jarak apa jarak itu ya? Oh, jarak. Distance. Apa Distance, jarak? ya. Distance. Qaribatu. Masa fatuha qoribatun, jaraknya dekat. Dekat. Oh, Dekat. jarak yang dekat. Masa fatuha. Sekolah bahasa itu jaraknya dekat. Masa fatuha jaraknya. Bahasa Melayu jarak juga kan? Ya, Pak. Atau ada yang lain bahasa berbeda? Sama. Jarak ya. Jarak. Masafatun, bahasa Indonesianya jarak. Nah, baik. Bapak Ibu semua, ini semua kalimat ini ada 5. Mubtadanya sama, madrasatul lugati. Mubtadanya sama, kata yang sama, madrasatul lugati. Tetapi lihat khobarnya. Nafiatun. Kata sifat kan? Ya. Terdiri dari satu kata. Nafiatun satu kata atau lebih? Satu. Satu kata. Ya. Kemudian yang nomor 2, madrasatul lugati makanun. Khobarnya makanun. Makanun satu kata atau lebih dari satu kata? Satu. Kata. Satu. Kata. Sekarang kita lihat yang nomor 3. Madrasatul lugati litulabi. Khobarnya litulabi. Litulabi terbuat dari berapa kata? Dua. Dua. Apa Jar saja? majrur. Jar Majrur, Jari li dengan majrur. tulabi. labi. Oke. Sekarang nomor 4. Madrasatul lugati taqumu alal ardi. Khobarnya taqumu alal ardi. Ini terbuat dari satu kata atau jumlah? Jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah. Iya. Jumlah fi'liyah. Taqumu kan fi'il mudhari'. Fi'il. Ya. Di dalamnya ada fa'il. Ya. Domain mustatir kembali ke madrasatu. Madrasah. Al-ardi jar majrur.
Berarti Ya. takum al-ardi ini adalah jumlah. Jumlah. Jumlah ismiyah ya kan? Ya. Iya, Ustaz. Jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah Ustaz. Fi'liyah. Oh, maaf. Jumlah fi'liyah. Ya ini. Ya. Saya kadang salah sebut ya. Mohon maaf apabila salah menyebut, Bapak Ibu tolong perbaiki ya. Kadang salah sebut, kadang salah tulis ya. Ini saya pernah Ibu Iman pernah menyampaikan itu salah tulisannya. Iya, betul. Jadi kadang mengucapkan apa, tertulis apa. Atau maksudnya kemana, terucap dan tertulis berbeda. Makanya kalau Bapak Tak Ibu apa-apa, menemukan saya ada Ustaz. kesalahan, tolong Apa diperbaiki ya. Ustaz? Bapak Ibu. Tak apa-apa. Ya. Manusiawi ya. Ya, Pak. Human, biasa terjadi pada manusia. Jumlatun fi'liyatun. Taqumu ala ardi. Khobarnya terbuat dari jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Sekarang nomor 5. Madrasatul lugati masafatuha qoribatun. Khobarnya mana? Masa Khobarnya patuha. masafatuha qoribatun. Nah, masafatuha qoribatun ini jumlah atau kata? Jumlah. 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 Jumlahnya fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Ya. Ismiyah. Kenapa disebut dengan jumlah ismiyah? Masafatu Sebab bi'im. ada Nah, masafatuha kan Itu jarak. Jar wa majrur. jarak Jar kan wa isim majrur. ya, benda ya. Mudhaf Ya, ilaih. jarak tu Nah, the nouns. mudhaf ilaih berarti sebagai mubtada kan dalam hal ini? Ya, Ya. ada Ya. mubtada khabar. Masafatuha mubtada. Khobarnya qoribatun. Qaribatun. Masafatuha mubtada terbuat dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Masafatu mudhaf, ha mudhaf ilaih. Qoribatun khobar. Nah, berarti masafatuha ini berarti kalimat masafatuha qoribatun ini adalah jumlatun ismiyatun. Kenapa? Karena ada mubtada, ada khobar. Mubtadanya masafatuha, khobarnya qoribatun. Berarti masafatuha qoribatun ini kan jumlah. Ya. Nah, Nah, jumlahnya Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Nah, karena jumlahnya diawali oleh mubtada, maka namanya jumlatun Ismiyah. ismiyatun. Tuh. Jumlah ismiyah. Lalu yang nomor 3 litulabi, ini kan khobar juga. Khobarnya terbuat dari jar majrur kan? Majrur. Ya. Ya. Jarun wa majrurun. Nah, kalau jar majrur itu dalam bahasa Arabnya Sibhul jumlah. disebut dengan sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Ya. Sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Kenapa disebut dengan sibhul jumlati? Sesuai namanya, Seolah-olah sibhul ayat. artinya mirip. 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 Seolah-olah. Ya. Al-jumlati kalimat atau jumlah. Nah, jar majrur bukan kalimat, tetapi mirip. Mirip kalimat. Seolah-olah. Itu pun dzaraf mudhaf ilaih juga bukan jumlah, tapi sibhul jumlah. Sedangkan makanun ini khobar juga, nafiatun juga Baik. khobar. Tetapi nafiatun terbuat dari satu kata. Kata Makanun juga terbuat dari satu kata. Bukan dari rangkaian dua kata atau lebih. Nah, kalau kita menemukan khobar terbuat dari satu kata, bukan sibhul jumlah, bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, maka istilahnya adalah mufrad. Kata yang bukan merupakan rangkaian dua kata atau lebih. Nah, sehingga istilahnya kalau kita menemukan khobar terbuat dari satu kata, maka disebut dengan khobar mufrad. Nafiatun khobar mufrad karena terdiri dari satu kata. Makanun juga khobar mufrad karena terbuat dari satu kata. Karena terbuat dari satu kata kan makanun. Sedangkan ditulabi khobar yang terbuat dari sibhul jumlah. Makanya khobar sibhul jumlah disebutnya. Sedangkan taqumu ala ardi dan masafatuha qoribatun ini khobar juga, tetapi karena terbuat dari jumlah maka disebut dengan khobar jumlah begitu. Taqumu ala ardi namanya khobar jumlah fi'liyah, sedangkan masafatuha qoribatun namanya khobar jumlah ismiyah. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Paham tak? Paham. Paham. Begitu. Begitu ya Bu Laila ya. Ya, terima kasih Ustaz. Satu pertanyaan untuk semua orang.
Betul pertanyaan untuk semuanya. Oke. Sampai di sini barangkali ada soalan. Sudah cukup. Sudah lewat masa ya, sudah lewat waktu. Saya nak tanya, Ayang. tadi ada contoh yang Ustaz beri awal. Li Muhammadin qalamu rishatin, sama pena yang dibuat daripada apa? Pena yang Bulu. bulu, Berbulu. sama yang lagi satu bambu. Kenapa digunakan kedua-duanya ada tak marbuta, Ustaz? Boleh tak digunakan tak marbuta pada Oh. rishatin? Bulu bahasa Arabnya apa bulu? Risatun, tidak boleh risun. Rishatun memang ada, memang ada tak marbuta, tapi yang dibuat daripada bambu tu. Kalau bambu, kosobun boleh, kosobatun boleh. Kosobun boleh, kosobatun boleh kalau bambu. Sebagaimana sajarun boleh, sajaratun boleh. Sajarun boleh. Sajaratun. Tak ada Zahrun beza, Ustaz. boleh, Tak ada zaratun beza, boleh. Tak ada beza, Ustaz. Sebetulnya risatun juga boleh, risun ya. Ada risun juga boleh. Ya. Risun juga ada gunakan. Jadi bulu itu boleh risun, boleh juga risatun. Sebentar, risatun ya. Nah, ungkapan tadi ya, ungkapan kolamur risati ya. Ya, karena bulu itu bahasa Arabnya boleh risun dan boleh risatun, maka kita juga boleh katakan kolamur risi boleh, kolamur risati boleh. Kosobun, kosobatun dua-duanya boleh. Maka boleh kolamul kosobi atau kolamul kosobati. Sebagaimana sajarun juga ada sajaratun, ada sajarun boleh. Gitu. Tetapi kita sudah pernah bahas kapan sebuah benda menggunakan tamar butoh itu bermakna khusus, ya kan? Gitu. Jadi untuk pulpen terbuat dari bulu, kalau bulunya khusus ya kita gunakan kolamur risati. Misalnya bulunya bulu ayam, atau bulunya bulu burung, atau bulunya bulu angsa, atau bulunya bulu apa lagi? Ada tidak bulu domba, kambing? Pulpen terbuat dari bulu kambing ada tidak? Boleh saja, bisa aja ya. Tapi jarang sih ditemukan. Kalau dulu kan kenapa bulu ayam digunakan untuk pulpen? Sebab dalam bulu ayam kan ada apa tuh? Lubang ya. Ada lubangnya kan? Ya, boleh selit ya. Ada lubang untuk Selit. disimpan penulis Selit apa? mata pena, Ustaz. Ya. Pena, iya. Sedangkan bulu domba tidak ada lubangnya. Ya gitu. Jadi boleh gunakan risun, boleh gunakan risyatun. Tapi kalau mananya khusus gunakan risyatun. Begitu ya, boleh lah ya. Ya, oke. Terima kasih, Ustaz. Sebelum tutup kelas, saya cuma nak tanya Ustaz satu je sebab saya tak faham ada satu kalimah dalam buku ni. Bukan tak faham, saya tak faham kenapa dia pada kedudukan mansub. Ma'adal maridu aidun ghaira at-tabibi. Kenapa dia guna ghaira tu Ustaz? Ma'ada Al-maridu terus aidun aidun ghaira at-tabibi. Yang saya tak faham kenapa ghaira tu saja. Guero Tobibin. Ya. Kenapa dia ghaira Ustaz? Oke, kita bahas dulu. Oke, apa artinya ini, Bu? Artinya ma'ada. Saya teka-teka je lah maknanya Ustaz. Tidak ada yang mengunjungi pesakit itu kecuali doktor. Saya faham lebih kurang macam tu, tapi saya tak tahu kenapa ghaira itu berbaris atas. Oke, baik. Ma ini makna fi, artinya tidak. Ya. Ada artinya menjenguk atau menengok. Kalau orang Mengunjungi, bisa ya. menengok atau boleh menjenguk juga ya. Ya. Al-marid orang sakit. Orang Ya. sakit itu dijenguk atau menjenguk? Dijenguk. 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 Berarti sebagai maf'ul bih kan? Ya. Nah, Makanya ma'adal maridho. Oh, maridho. Bukan maridu. Oh, dia jadi maf'ul bih Ustaz. Maf'ul bih yang didahulukan. Okey. Tidak ada yang menjenguk orang sakit
Aidun, seorang penjenguk pun. Ini fa'il aidun. Itu fa'il kepada ada. Ya. Ma'adal maridu aidun. Nah, terus bacanya berikutnya ghairu tabibin atau ghairu tabibin? Ghairat tabibi. Kenapa dibaca ghairu? Saya tak tahu. Yang saya tanya kenapa di baris Yang atas. saya tahu ini harus dibaca ghairu. Itu ghairu, tapi bukan itu dia ghairu. Itu yang saya tanya kenapa di baris atas. Ya, tak tahu saya. Nah, kenapa dibaca ghairu? Karena menjadi naat kepada aidun. Tidak ada yang menyenguk orang sakit, seorang penyenguk yang selain tabib. Nanti ghairu sebagai naat bagi aidun. Oh, yang sebetulnya pada depan ni Ustaz. Jadi buku ni salah lah. Jadi dia buat kesilapan dua. Satu Al-Maridu dia tulis. Sepatutnya saya pun tengok Al-Maridu. Sebab ada Iya, dua yang apa? Yang marfu' sepatutnya satu saja. Tapi dia tulis Al-Maridu. Al-Maridu. iya, Kemudian yang tu ghairu jadi naat kepada Aidun ya Ustaz. iya. Okey. Sebab al-maridu ini kan objek yang dijenguk, bukan subjek, bukan subjek. Baik, baik. Orang sakit dijenguk, bukan menjenguk. Kalau al-marid dibaca du, maka menjadi pelaku, menjadi fa'il. Tidak mungkin orang sakit menjenguk orang yang Yang sehat. sehat. Begitu kan? Betul-betul Ustaz. Nah, jadi pemahaman saya kalimat ini bacanya adalah ma'adal maridu aidun ghairu tabibin. Okey, baik, baik. Tidak menjenguk orang sakit, seorang penyenguk yang bukan dokter. Gitu. Kecuali dokter Ghairu Ustaz. tabibin, Selain ghairu dokter. sebagai naat. Hmm. Ini dalam pemahaman saya, begitu Ibu ya. Dan ghairu tu pun dia boleh jadi haku istisna ya Ustaz. Ya, ghair itu salah satu istisna. Tapi membaca ghair tergantung kedudukan. Bisa menjadi ghairu, bisa menjadi ghaira, bisa menjadi ghairi. Tergantung i'rabnya dengan kalimat sebelumnya. Ya. Tetapi maknanya bermakna istisna, pengecualian. Harokatnya sesuaikan dengan kedudukan i'rabnya. Dan pada kalimat ini, ghairu tabibin dalam pemahaman saya, ghairu adalah naat bagi aidun. Karena aidun man'utnya domah, maka ghairu sebagai naat juga domah. Begitu Ibu. Syukran Ustaz. Faham. Alhamdulillah Rabbil Ustaz, alamin. Ustaz. Bagaimana Ibu? Kosobun tu tebu juga Ustaz. Tebu juga boleh kosobun, tetapi nanti ada kalimat berikutnya, kosobus sukari. Oh. Gula tebu. Bambu gula, berarti tebu kan? Ya. Kalau kosobun saja itu bambu, tapi kalau tebu nanti kosobatu sukari. Oh. Ada Sukari kan gula artinya ya. Ya, manis, tebu lah. Manis. Bambu yang manis itu apa? Tebu. Bambu yang manis itu apa? Tebu, bahasa kitanya tebu ya gitu. Iya. Sabun sukaru. Sukari ke sukaru? Mudhof ilaih. Oh, sukari, oke. Iya kan? Ya, Iya, Kosobatu iya. sukari kan ini mudhof ilaih hubungannya. Ya, betul Pak, betul. Kadang-kadang terus mabuk, harus suka mabuk. kasroh. Betul Ya kan? Pak, betul. Iya, betul. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hmm. Senang ya belajar sekarang malam hari ini. Jadi Ya Pak. pelajaran kita malam hari ini tentang apa itu? Tentang menggabungkan naat dengan idofah. Ya. Kan? Sekaligus juga membedakan antara khobar dengan Mubtada. Oh, naat, mubtada dengan Iya, naat. mubtada. Betul, Malam betul. ini kita belajar tentang penggabungan naat dengan idofah dan cara membedakan khobar dan naat. Begitu ya? Ya. Tentu saja ini masih pelajaran pertama. Kita masih perlu banyak berlatih ini. Iya Pak. Ini pelajaran pertama. Sebagai pengenalan introduction atau muqaddimah, pembedaan antara khobar dan naat dan cara menggabungkan naat dengan idofah. Insya Allah pada minggu yang akan datang kita akan berlatih membuat kalimat seperti ini agar kita semuanya bisa dan lancar menggunakannya dengan tepat. Begitu Bapak Ibu ya? Ya Pak. Alhamdulillah. Baik ayuhal ikhwan wal akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah
Alhamdulillah alamin. Syukran lakum jazilan. Alakum minkum. Akhiran aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Syukran Saya Ustaz. kok. Syukran Masalah. Ustaz. Jazakumullah khair. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.